Kita lanjutkan kemarin kita sudah membahas 3 jenis boiler ya, Lancashire, Cochrane sama lokomotif. Nah, selanjutnya ada 2 jenis itu ya, tabung air yang Cochrane-nya, tabung api Lancashire sama lokomotif ya. Nah, cuman yang duanya stasioner atau diam, yang satunya bergerak di lokomotif. Ini kita jenis yang keempatnya, boiler Babcock Wilcox. Ini orang yang pertama kali membuatnya. Jadi model dari Babcock Wilcox itu adalah boiler tabung air ya. Maka dia apanya namanya di dalam tabungnya bukan api yang menggerakkan. Ya. Kita lihat di bawah ini nanti gambarnya, nanti kita lihat simulasinya ya, animasinya. Nanti dia disebut sebagai, dikenal juga ya sebagai drum uap. Karena di dalam drum tersebut tidak itu yang dibakar langsung ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kemarin dia di dalam tabungnya ada pembakaran atau di bawahnya dibakar, kalau sini dia tidak. Yang dibakar adalah pipa-pipa yang jauh lebih kecil ya, dan tidak berada di dalam tabung seperti tabung api ya, yang besar ya. Nah, ini dia di bawah terpisah. Nah, ini pertama, kemudian dengan kemiringan tertentu ya, sekitar 15 derajat terhadap lantainya ya. Sehingga nanti jika air ini yang di dalam tabung, dia berasal dari atas ya, airnya akan turun secara gravitasi ya, kan. Tabungnya di atas, pipanya di bawah, pasti akan turun secara gravitasi. Tapi untuk naiknya dia tidak bisa gravitasi. Bukan kondisi segini ya, kondisi terus. Saya mentok. Nah, dengan dipanaskannya bagian ujung, sebagian dari pipa, maka air yang panas itu dia akan naik ke atas. Itu sama dengan sifat udara, air sama. Yang panas itu dia akan renggang, berat jenisnya akan ringan, dia akan naik ke atas. Sedangkan yang dingin dia akan cenderung ke bawah. Nah, begitu juga dengan sebenarnya nanti untuk air laut ya, di energi terbarukan nanti ya bagian permukaan itu akan lebih hangat ya. Pada bagian dalam, makin dalam dia akan semakin dingin. Nah, ini sehingga dia nanti bersirkulasi secara alami dengan pembakarannya. Tidak ada pompa di sini ya, tidak ada pompa. Kecuali pompa masuk ini ya, pompa masuk air umpan ya pakai pompa. Tapi untuk sirkulasi di dalam boilernya dengan tabung pembakarnya yang dibakar ya, itu tidak ada energi lain selain energi panas. Jadi yang dingin di sini di pakas ini yang udah panas akan naik ke atas menjadi uap nanti. Karena akan panas semua kan, uap. Yang lebih dinginnya di sini. Otomatis yang ini naik, ini akan bergerak ke atas. Ini turun ke bawah. Hingga satu saat nanti akan yang panas ini akan menjadi uap. Ini dia juga dipanasin lagi di sini ya, panasnya menjadi uap lah di bagian ini. Sehingga nanti dari sisi maintenance ini akan lebih mudah karena boiler tabung airnya terpisah dengan tabung pembakarannya, bakar air yang dibakar ya. Nah, ini baru digabung nanti dengan superheater ya, untuk memanaskan uap lagi. Kalau ini hanya memanaskan air supaya uap, ini superheater nanti memanaskan uap supaya nanti tekanannya bertambah dan mengurangi kadar uap air yang masih ada. Ini contohnya. Kemudian ini seperti yang lain ya, ini seperti tungku, ada bagian pembuangan abunya, tungkunya, asap dasarnya ya, itu masuk bahan bakar, ini tungku ya, kemudian ini bagian atasnya sudah gas panas ya, yang akan memanaskan ini, kemudian dia akan bergerak, nanti kita lihat simulasinya ya, ini jadi uap, nah uap akan naik ke atas, air akan turun ke bawah, itu seterusnya. Nah, pada saat tekanan sini ada nanti ini air yang water tap, ini nanti untuk menunjukkan secara tekanannya ya, katup aman. Pada saat tekanan sudah mencukupi, maka akan disalurkan melewat katup. Nah, setelah
keluar, maka dia akan dipanaskan lagi lewat super untuk menambah daripada tekanan dan menghilangkan sifat kuat. Nah, itu dari mana panasnya? Sama dari sini, tunggu ya, panasnya akan mengalir. Jadi superheater akan lebih ringan kan, karena dia memanaskan uapnya mana. Sedangkan ini dia memanaskan air ya. Karena di sini dia akan lebih lama daripada superheater. Lalu dari superheater masuk ke apa namanya turbin uap. Jadi sama seperti boiler lainnya, ada pembuangan air ya, untuk tujuannya membuangkan kotoran. Nah, ini dia akan lebih berbahaya dibandingkan dengan yang kemarin, karena tabung pipanya halus ya, lebih kecil ya, jauh lebih kecil. Keuntungannya adalah lebih cepat panas. Jadi dengan diameter yang makin kecil, panas ini akan lebih cepat daripada diameter yang besar. Sehingga startnya akan lebih cepat. Tetapi kelemahannya juga ada, karena diameternya kecil, jika ada kotoran yang menyumbat itu akan lebih berbahaya daripada yang lebih besar kan. Lebih besar dia nunggu lama dulu, kalau ini kecil, bisa tertutup, dipanasin terus, nanti akan bisa meledak. Walaupun tidak terlalu berbahaya ya, tapi ini kan akan merusak. Makanya nanti kotoran air itu akan dibuang lewat leher angsa kemarin ya, yang dibuang dalam beberapa jam sekali untuk beberapa menit ya dituangkan. Sehingga nanti akan ada penambahan air. Nah, baru sini asap dan abunya akan masuk ke cerobong, di sini nggak digambarkan ini. Nah, kita lihat untuk apa namanya animasinya supaya lebih jelas. Boiler Babcock ya, Babcock. Nah, ya. Kita lihat sini. Cara kerjanya. Oh, tungku dengan bahan bakar ya, bakaran. Ini bisa terserah ya, ambil apakah bubuk, butiran atau gumpalan. Tapi yang paling bagus kan bubuk, bakaran yang akan cepat, kualitas panasnya lebih bagus, abunya lebih sedikit, asapnya juga lebih sedikit. Ya, karena kalau yang bubuk pasti udah keringnya lebih bagus ya. Panaskan. Ini air awalnya, berupa air akan jatuh ke sini nanti ya. Nah, akan dipanaskan, dia akan naik jadi gas di sini ya. Ini gerakan air yang biru ya. Ini yang kuning gerakan panas, gas panas ya, jadi gas. Ini akan menjadi uap. Ya, ya. Nah, begitulah prinsip kerja dari boiler Babcock Wilcox. Lanjutkan keterangannya. Ya, yang diterangkan lewat video tadi ya. Ini yang tadi itu di dalamnya, ya, dalam satu kesatuannya ini ureannya ya, di dalam kesatuan ruangannya. Ini panas semua ya, hanya harus ditutup, termasuk tungkunya.
Nah, ini tadi dia untuk ketinggian air dalam tabung ini, ya, jadi kurang setengahnya ya, karena setengahnya nanti akan diisi oleh uap. Sedikit di atas setengah lah ya, jadi dari separuh sedikit. Dengan kemiringan tabung yang dibakar tadi sekitar 15 derajat terhadap lantainya ya. Nah, kalau dia terlalu rendah, nanti juga sirkulasinya kurang bagus, terlalu tinggi dia juga kurang bagus, susah mainnya ya. Kalau dia akan sudutnya itu terlalu apa namanya besar sehingga dia mendekati 90 gitu. Nah, terlalu kecil nanti dia juga akan susah naik. Sekitar 15 derajat. 15. Nah, kalau sudut dia berdiri itu 90 ya, berarti separuh 60, seperempatnya ya, seperempat dari berdiri. Kemiringan terhadap lantai ya. Ada horizontalnya kan, horizontal. Akhirnya separuh lebih. Kemudian untuk posisinya yang miring itu akan membantu aliran air bersirkulasi secara alami. Jika terjadi panas ya, kalau tidak ada panas ya hanya air akan turun saja dari drum tadi, dari drumnya turun ke bawah ya, kemudian diam kalau sudah penuh. Nah, dengan panas, yang panas akan naik sehingga akan berkurang kan, yang berkurang yang dingin akan mengisi, yang dipanaskan lagi dia akan naik bersirkulasi seperti itu seterusnya selagi ada bahan bakarnya, dan air umpannya juga yang ditambah karena nanti yang beruap akan disalurkan ke menggerakkan turbin. Nah, tentunya bisa boiler dan bisa batu bara ya. Kemudian susunan sama memang kemarin ya, tungku itu ada batu bata tahan api ya, untuk keamanan petugas yang bekerja di sekitar turbin. Nah, kemudian pertama gas panas akan naik ke atas ya, kemudian turun melalui cerobong. Atas tadi dia untuk memanaskan tabung-tabung air tadi, dan kemudian juga akan memanaskan super heater. Termasuk ekonomi zair, jadi memanaskan air umpan, dan nanti untuk memanaskan udara untuk tungku. Udara tungku semakin panas akan lebih bagus untuk pembakaran. Udah tadi udah kita lewat itu ya, sama. Kemudian uap air tadi dipisahkan ya, uap yang lebih ringan akan dikumpulkan bagian atas, yang akan berat ya bagian bawah itu otomatis ya karena gravitasi ya. Makanya nanti semakin panas dia, semakin banyak uapnya, sehingga harus disalurkan, kalau tidak terjadi nanti ledakan di tekanan makin tinggi ya, atau ledakan di dalam boiler. Jadi di sini kita hanya akan membahas boilernya saja ya, sisa api segala macam udah kemarin ya. Jadi sehingga dengan cara begini kemiringan tersebut ya, sirkulasi air akan kontinu dari tabung yang besar tadi ke air, tabung air ya, dan air juga akan dipertahankan ketinggiannya. Tapi dengan cara menambah pada saat dia sudah disalurkan uapnya ke untuk menuju apa namanya turbin. Sehingga sirkulasi ini disebut dengan arus konveksi atau dikenal dengan sirkulasi alami. Tidak ada pemompaan di situ. Air akan naik sendiri ke atas. Tapi sebenarnya bukan tidak ada energi kan, pompa yang tidak ada, tapi ada panas. Kan? Nah, hal yang ini bisa kita gunakan juga untuk kepentingan-kepentingan lain ya, untuk panas. Jika untuk panasnya tidak memerlukan pompa. Nah, caranya dengan menguapkan ke dia. Masukin dia ke tabung uap, nah, tabungnya akan pasti panas kan. Nah, kalau panasnya bisa nanti kita tiup dengan boiler ya. Untuk supaya dia panasnya lebih merata. Itu untuk pengering. Nah, kita di sana juga pernah dulu buat pengering, untuk pengering cabai, pengering bahan makanan lah gitu ya. Masuk apa namanya rumput laut. Gitu.
dengan pemanasnya gimana? Karena di daerah-daerah itu kan daya listrik rendah gitu ya. Jadi kita cukup daya listriknya untuk kipas saja, kan itu kan kecil ya. Itu bisa juga kita buatkan kalau siang hari dengan solar cell gitu kan. Yang berat itu air, untuk sirkulasi air itu berat energinya. Sehingga kita di daerah-daerah pedesaan itu banyak bahan bakar seperti kayu yang bisa dibakar ya, biomasa lah. Nah, sehingga kita bikin tungku sehingga memanaskan air, air akan bergerak sendiri. Nah, supaya rata dia baru dikipas. Kipas terasa pakai listrik ya, listriknya baterai atau energi surya. Tapi yang itu kecil listriknya ya. Sedangkan untuk air itu akan menggerakkan air dengan menggerakkan udara itu akan jauh lebih ringan udara ya. Karena massa jenisnya jauh lebih besar air. Sehingga listrik yang diperlukan sangat kecil. Nah, sirkulasi air itu akan digerakkan oleh panas tadi. Yang panas akan naik, akan memanaskan pipa akan dihembus oleh kipas ya. Nah, itu sama dengan mirip ya, walaupun prosesnya berbeda sedikit karena kompres ya, seperti AC. AC itu kan udara freon yang dikompres ya. Dikompres oleh kompresor, kemudian dikipas oleh blower kan, supaya dia rata kan. Kalau enggak dia nanti dinginnya di sekitar situ aja kan, dikipas saja. Itu sama seperti itu. Nah, tadi juga. Sehingga dia akan berputar secara alami, tidak memerlukan energi lagi. Tapi nanti untuk dia supaya berputar, dia perlu energi juga kan, energi panas tadi. Jadi energinya yang bisa digunakan contohnya batu bara, biomasa, dan sebagainya ya. Yang kalau di pedesaan bisa kita gunakan kalau untuk panasnya, panas tidak terlalu besar ukurannya ya, itu bisa dalam biomasa. Tapi untuk supaya dia rata, nah maka perlu namanya boiler kipas untuk membuatnya rata. Ini tadi selain panaskan tamu air juga memanaskan superheater dan economizer. Superheater untuk memanaskan lagi uap-uap yang sudah panas sehingga tekanannya akan bertambah dan kadar air, uap air di gas tersebut akan menjadi semakin sedikit kalau nggak hilang ya. Sehingga nanti tidak merusak bilah-bilah daripada itu. Karena nanti dia cepat korosinya ya, air. Nah, beda nanti dengan turbin air, PLTA ya, karena dia tidak merusak panasnya. Karena sangat panas ya, panas ada air lagi. Itu yang dihilang. Dia ada separator dari pasok pipa untuk ke kapur penyetop ya, pengatur tadi. Ya, sama dengan tadi. Di dalam superator dia juga berkelabung uap tadi ya. Ini harus dicegah untuk panas berlebih ya, karena ada material itu ada batas-batas kemampuan dia. Tidak bisa kita itu saja. Pertama diisi dulu dengan air dan kita tutup, kemudian panaskan. Seperti itu akan memanaskan lagi uap yang sudah panas. Jadi seperti itu tetap jadi dengan air panas tadi ya, sampai tekanan kerja yang diinginkan untuk disalurkan ke boiler tercapai. Sebelum tercapai nggak diinin dulu. Kalau disalurkan nanti ya energi yang daya yang kita hasilkan tidak tercapai. Tidak tercapai, tekanannya baru disalurkan. Maka air dari superheater dikirimkan dan uap dipakai untuk tujuan seperti itu, super pemanas. Ini kemudian kotak luber dipasang atau untuk membuang kotoran yang ada di air. Karena ini akan lebih berbahaya dibandingkan dengan model yang kemarin. Kalau terhadap ini ya mirip ya lokomotif. Condenser, Cochrane itu ya, Winchester, Cochrane itu dia lebih aman karena pipanya besar ya, tabungnya besar. Kalau ini tabungnya kecil sehingga pengaruh lumpur atau kotoran di dalam pipa itu sangat berbahaya. Menyebabkan nanti terjadinya panas yang berlebih sehingga kalau nggak dibuang ya, makanya di sini blok oval katup membuang tadi semayang angsa tersebut dibuang supaya nanti dia kotorannya kita buang walaupun tidak 100% ya, tapi akan jauh mengurangi. Termasuk unsur-unsur unsur-unsur garam. Jadi untuk mengurangi garam nanti ada metode yang lain nanti ya. Nah, air itu
dimanapun dia ada kadar garamnya di dalam ya, ataupun air tawar itu jauh lebih sedikit. Tapi karena yang menguap itu adalah airnya, ya garamnya tetap tinggal ya, sehingga dia akan dibuang dengan katup pembuang tadi ya. Kemudian juga untuk akses lainnya, interior lainnya seperti untuk membersih tabung, menggunakan jelaga ya, karena pembakaran dari bahan padat ini banyak asap, abu, debu, jelaga, kemudian semacam kerak gitu ya, kemudian juga semacam aspal gitu pasti ada. Nah, ini harus dibersihkan di permukaan tabung tadi supaya tidak terjadi isolasi terhadap tabung daripada panas. Waktu isolasi kalau di dalam dia akan menimbulkan ledakan. Kalau bagian luar ya kita udah panaskan tapi airnya nggak terlalu panas gitu ya, rugi energi. Padahal bahan bakarnya sama. Nah, nanti baru aliran udara untuk tungku ya itu diatur mau yang berasal dari dia panasnya dari filter udaranya yang dicampur nanti dalam tungku dengan bahan bakar. Apakah bahan padat atau bahan gas atau cair? Ini speknya lah, di kapasitas penguapannya, evaporasi ya, penguapan ini lebih tinggi dibanding boiler. Kenapa? Dia dipecah-pecah kan dari dalam apa yang kecil-kecil, pipa kecil-kecil, sehingga dia akan lebih cepat panas. Nanti bisa kita coba di rumah dengan diameter yang kecil ya, kita panaskan dengan panasnya sama dengan diameter besar, pasti diameter yang kecil akan jauh lebih cepat. Ya, lebih cepat. Nah, cuman bahayanya tadi ada kan, karena dia karena dia kecil, tersumbatnya dengan kotoran akan lebih mudah dibanding yang besar. Jadi pasti ada, makanya harus kotoran tadi dibuang tadi kan. Bacasnya 20 sampai 40 kg uap ya. Itu tergantung dari tungku juga ya, tekanannya pastinya 11 sampai 17 atm atau bar tekanan uapnya ya. Nah, makanya untuk ditambah lagi kan supaya tekanan lebih tinggi dengan superheater. Kemudian tekanan udara minimal dibandingkan dengan boiler. Kemudian tabung, nah maksud tabung yang bersih air tadi ya, bukan tabung boilernya, yang lebih mudah untuk diganti karena itu terpisah daripada untuk penampung air boilernya tadi. Kemudian seluruh strukturnya ya karena dia mau dibakar ya harus bersih ya, dan bebas dibakar. Sehingga nanti konversi panasnya akan lebih maksimal. Tapi bagian luar kita pakai bata ya untuk melindungi pekerja. Di bagian luar saja. Ini boiler industri. Boiler industri tidak terlalu mementingkan tekanan, yang penting bagi dia panas. Seperti dia untuk pemanas kertas, industri kimia, industri farmasi, industri makanan gitu ya. Nah, yang perlu dikeringkan ya seperti mie gitu ya. Itu boiler untuk menghasilkan panas, nanti panasnya akan disalurkan ke bagian-bagian yang mau dipanaskan. Nah, kenapa nggak pakai listrik? Yang paling otomatis kan bisa pakai listrik, akan jauh lebih mahal. Karena di industri itu atau di pabrik itu membutuhkan panas yang sangat besar ya. Sehingga kalau kita gunakan listrik akan membutuhkan energi yang lebih besar. Karena salah satu listrik itu berasal dari ini juga kan, dari panas juga kan. Nanti rugi-ruginya makin besar. Kecuali yang kecil-kecil ya itu nggak apa-apa kita gunakan. Tapi besar tidak ekonomis. Masih menggunakan boiler. Seperti juga nanti industri pengolahan makanan seperti kelapa sawit gitu ya, itu dia pakai boiler. Mie instan, atau yang lainnya ya, tidak hanya instan, yang lain juga pakai boiler untuk pengering. Kemudian untuk efisiensi dan keandalan biaya adalah faktor utama. Nah itu tadi kan, kenapa nggak pakai listrik? Ya, masalah biaya tadi. Tapi dengan boiler ini kita juga memerlukan tenaga yang lebih banyak ya dibandingkan dengan listrik. Karena ada abunya, ada debu, nanti pasti ada pembersihan kan, ada maintenance-nya. Pada listrik kan sudah ada abu, tidak ada debu, tetapi biayanya jauh lebih tinggi. Jadi kapasitasnya untuk industri itu 100 sampai 400 ton per jam lah ya. Kemudian di negara subtropis, nah itu dia bisa disalurkan untuk sekitarnya tapi ya, karena panas itu tidak bisa disalurkan jauh seperti listrik.
Karena jika disalurkan jauh dia makin dingin kan, dan dibutuhkan panasnya. Sehingga di sekitarnya digunakan untuk cogeneration, maksudnya adalah hasil dari yang setelah menggunakan untuk apapun untuk industri atau untuk pembangkit ya, digunakan untuk penampungan air, untuk pemanas ruangan pada saat musim dingin. Nah kalau kita di Indonesia di negara tropis tidak diperlukan. Boleh tabung air ya tadi, tabung air ya, karena dia airnya yang tabung, bukan apinya, api di tabung ya. Ini memiliki kapasitas 50 ton per jam. Artinya tabungnya dirancang dengan tungku air dingin. Jadi airnya di dalam tabung baru dipanaskan tabungnya, baru disimpan di batu bara atas. Keuntungannya adalah masalah berat lebih ringan ya, minimum, pemeliharaan yang lebih mudah dan lebih aman karena tabung air yang lebih aman daripada tabung api ya. Tapi dalam segi kecepatan ya tentu tabung api lebih cepat, bahayanya lebih tinggi. Sedangkan untuk boiler-boiler yang sekarang itu bahan bakarnya bisa multi, ya, lebih dari satu. Seperti batu bara, dia kebanyakan kayu atau nanti arang atau limbah pertanian, ya, limbah penggergajian, pokoknya biomasa lah ya. Atau juga yang lebih mahal pakai minyak atau gas. Jadi dia multifungsi. Jadi volume tungku yang diperlukan jauh lebih besar untuk bahan bakar padat seperti batu bara, biomasa tadi dibandingkan dengan gas atau minyak. Itu akan mengurangi kapasitas menjadi 40 ton per jam dari 50 tadi ya, atau dari bahan bakar. Semakin efisien bahan bakarnya dengan tungku yang sama ya, akan menghasilkan bahan bakar yang gas yang lebih kuat dan banyak. Terus ketiga dari pembakar minyak dan gas. Ketiganya kalau minyak dan gas bisa 120 di atas 100 ton ya. Kemudian keuntungan dan kerugian boleh tabung air dan tabung pembakar ya. Sudah kita bahas benar sebelumnya ya. Tabung air itu lebih aman, tapi memerlukan panasnya lebih lama untuk membuat dia uapnya ya. Tapi dengan cara memisah-misah dalam tabung yang kecil akan lebih cepat juga. Semakin uap jauh lebih cepat karena rasio kecil dan dari kadar air uapnya ya. Dengan makin kecil yang dibakar akan semakin cepat. Ini kapasitasnya lebih besar ya, tekanannya juga lebih tinggi, 200 bar. Kemudian permukaan pemanasan lebih efektif karena yang waktu tungkunya bisa lebih kecil ya. Kemudian efisiensi pembakaran lebih tinggi karena pembakaran sempurna, bukan sempurna ya, hampir sempurna lah ya. Sempurna itu tidak ada asap lagi, tidak ada gas lagi, sehingga ruang bakar jauh lebih besar untuk pembakaran. Kemudian dari ukuran boleh lebih mudah untuk dibawa ke tempat dari pabriknya ya. Kemudian tegangan termalnya pada bagian boiler kurang, berbeda dari boiler tetap ya, bisa kita gerakkan. Kerusakan akan ledakan tabung air kurang serius dibandingkan tabung api ya. Apalagi tabungnya kecil-kecil tadi, udah pakai pipa, itu lebih kecil. Walaupun nanti ya tetap berbahaya karena itu panasnya sangat tinggi ya. Tapi hanya air panas, cuma panas saja, tidak akan merusak bagian yang lain. Berbeda dengan tabung api yang ledakannya jauh lebih besar. Kemudian lebih mudah diakses ya, dibersihkan atau jika ada perbaikan. Kemudian daerah tungkunya mudah diubah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Bahan bakar yang berbeda ya. Kerugiannya kurang cocok untuk air yang kotor tadi ya. Kenapa? Nah, karena tabungnya kecil-kecil kan, lebih mudah kotor. Nanti akan lebih mudah nanti dia tersumbat untuk bisa terledakan ya. Karena ada kotoran tadi, sedimen, endapan, garam dan sebagainya. Jadi pemanasan berlebih. Karena dia aliran sirkulasi airnya terhambat oleh kotoran tadi. Ya, diperlukan air yang jauh lebih bersih atau air murni lah. Kalau kita kan air minum aqua, kebanyakan air minum. Kemudian membutuhkan perhatian cermat ya, dan dia tinggi karena ukuran-ukurannya lebih kecil ya. Sehingga diperhatikan harus lebih hati-hati.
terhadap kotoran tadi. Nah ini juga karena kotoran tadi bisa terjadi kegagalan pasokan air umpan. Nah ini bisa berakibat bahaya panas yang berlebih. Karena dia akan amannya jika ada air di dalamnya kan, air di dalamnya jadi uap. Tapi kalau air nggak ada, tersumbat oleh kotoran tadi, ini menyebabkan panas yang berlebih bisa terjadi ledakan. Ini persyaratan secara umum, satu terakhir nih ya, nanti baru kita lanjutkan. Secara umum nih ya, mampu menghasilkan kualitas uap yang diinginkan ya, tekanan dan jumlah yang ditetapkan. Di awal dari instalasi ini harus rendah mungkin, ya. Jadi kalau makin kompleks dia pasti makin lebih mahal biayanya. Harus ringan ya, karena harus dibawa dari pabrik ya, bukan dibuatnya di sana. Dan menempati area yang lebih kecil. Oleh mampu memenuhi tuntutan fluktuasi tekanan kebutuhan. Jadi jika tekanan lebih harus lebih cepat di apa namanya direspon. Karena dia panasnya lebih cepat karena tabungnya. Kalau tabungnya kemarin agak susah, makanya dibuang kan. Kemudian bagian-bagian beler tertentu harus mudah harus memiliki sambungan minimal, terutama untuk yang dibakar, biar tidak terjadi rusak ya. Di tempat yang wajar, tenaga kerja yang efisien lah ya. Nah, kemudian ada kecepatan gas harus tinggi, ya, karena kita dan meminimumkan jaringan-jaringan supaya rugi-ruginya tidak banyak terjadi. Tidak ada pengendapan tadi ya, tadi maka harus dibersihkan dengan kanan. Kemudian harus sesuai K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan AMDAL ya, AMDAL analisa dapat lingkungan. Nah ini baru yang kita tinggi nanti kita lanjutkan ya. Kita istirahat dulu untuk sholat maghrib, nanti setelah maghrib kita lanjutkan lagi. Ya. Karena tekanan tinggi tadi ya, sama, jadi ada beberapa ya. Nah kemudian pompa tadi ventilator dipisah dalam baler melewati separitar tadi ya. Yang lebih tinggi apanya akan ke atas nih kan, ini masih cairan ke bawah. Kemudian ini kan dari hasil pemanasan juga ya, pemanasan awal ya, sirkulasi pompa masuk panas, dipisah di sini separator, di sini juga ada yang masuk kan sama, jadi ada dua ya, air umpan awal ya, ini pompa sirkulasi, nah, ini kan jatuh ke bawah juga di sini, jadi airnya dipanaskan lagi kan masuk ke atas, jadi uap dipanaskan lagi, jadilah super heating oleh superheater sehingga akan disalurkan ke turbin atau penggerak utama. Dari economizer yang akan memanaskan air umpan awal atau nanti air yang dari hasil kondensor. Nah, ini ke cerobong ya sama. Dipanas untuk tungku, sampai sini juga. Nah, kalau awal gimana? Ini kan belum ada panas start ya. Tapi ini tungku masih ada pemanas awal ya. Supaya di pembakaran. Awal kan tidak panas ini. Jadi gimana pemanas udaranya kan? Jadi di sini panas sendiri dengan cara lain. Kemudian setelah dioperasi baru semuanya berasal dari panas. Itu juga dengan air umpan kan dalam keadaan dingin dulu kan, tidak berpanas langsung masuk. Jadi setelah bekerja ini baru hasilnya berasal dari hasil kondensor yang panas atau nanti tambahan karena dari hasil kondensor jumlahnya pasti lebih sedikit karena sebagian akan menguap. Dan di sini di sisa. Jadi ada dua sumber panas dari coolant manager dari pemanas di bawah. Lalu dia satu ke sini kan air sini dari mana ya dari tangki sini ya ini yang panas. Ya uap masuk ke sini. Tekanan tinggi akan ke separitar yang lebih berat berupa cairan nanti akan jatuh ke pompa dipanaskan lagi jadi uap.
yang dari atas kan, air umpan ini kan tambah lagi. Nah, tapi di sininya tetap ada air yang lebih kurang panasnya dibandingkan dengan uap, sehingga terjadi sirkulasi lagi. Nah, tapi ini dengan pompa ya, pompa. Kalau yang tadi kan tidak ada pompa kecuali air umpan doang ya, air umpan yang pasti pompa. Sirkulasinya di sini dia pakai pompa. Nah, dari mana awal pompanya? Berarti dia pakai energi lain dulu ya. Juga bahan bakar ini tadi. Pertama, pasti nggak listrik belum ada kok. Pasti dia dengan pompa sendiri, dengan energi sendiri, listrik sendiri dulu ya. Terus setelah jalan baru listrik. Karena ini kan berjalan terus. Tidak, sore mati enggak. Ya, jalan 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, 30 hari dalam satu bulan, atau 365 hari dalam satu tahun. Kecuali ada masalah maintenance. Dan baru makanya di dalam satu pembangkit tidak satu boiler. Kalau satu boiler berarti listriknya mati semua pada saat maintenance. Ya, ada beberapa ada ya. Makanya waktu kita membahas tungku dulu kan, ada beberapa tungku sekaligus. Untuk memanaskan boiler. Karena tidak mungkin dia bekerja terus-menerus tanpa ada kerusakan. Makanya dia dibagi. Kemudian juga ukuran dari turbin dan ukuran generator ada batasnya. Sedangkan kebutuhan itu jauh di atas masing-masing kapasitas satu turbin, satu generator. Sehingga dibikinlah beberapa turbin dan beberapa generator. Sehingga dalam satu kompleks pembangkit itu terdiri dari beberapa pompa. Ya, ada cadangan kan? Ada cadangan, pada saat cadangan bekerja, maintenance-nya pada saat di dia ya. Kemudian boiler Benson. Jadi dari boiler Lamont tadi sudah sangat bagus itunya ya. Sirkulasinya waktu menambahkan energi ya untuk pompa sirkulasi dibandingkan dengan boiler yang sebelumnya tadi ya. Yang pakai miring tadi ya. Itu sirkulasi alami. Ini kan datang. Nggak dipompa nggak jalan. Kan? Tadi kan dari atas turun sendiri. Cuman dia itu untuk tekanan yang tidak terlalu tinggi ya. Namanya kesulitan utamanya pada Lemon adalah pembentukan dan alat menangkap gelembung pada permukaan bagian dalam tabung. Jadi dalam tabung tadi tetapi bukan hanya uap ya terjadi gas, jadi ada gelembung yang nanti akan mengurangi ya, tekanan. Gelembung terikat mengurangi aliran panas. Karena tekanan tinggi ya. Nah, nanti untuk LTA juga ada nih gelembung ini nanti akan kemana-mana juga ada. Jadi gelembung-gelembung tersebut terikat lalu berkumpul ya kan mengurangi aliran panas. Akibatnya apa? Panas yang dihasilkan akan berkurang, masuk tekanan itu berkurang. Nah kemudian disempurnakan oleh Benson pada tahun 1972. Ya teorinya dia bahwa jika tekanan boiler dinaikkan menjadi tekanan kritis 225 atm atau atmosfer ya, tinggi itu ya tekanannya, uap dan air akan memiliki kepadatan sama, sehingga tidak lagi gelembung yang menghalangi panas tadi, mengurangi panas tadi. Tapi tekanannya sangat tinggi. Nah, sehingga gelembung-gelembung yang mengurangi hasil panas boiler akan dapat. Ya, kemudian tadi kan boilernya pakai pompa ya, kalau sirkulasi alami membutuhkan pengembangan sambungan tetapi tidak diperlukan untuk boiler Benson karena pipa yang jelas ya. Dan pembuatan boiler Benson lebih mudah dan lebih cepat karena semua bagian yang jelas di tempat dan dikerjakan di bengkel dan pengembangan kamu. Jadi untuk sambungan tadi dihindari. Penyebaran dari bagian ya pasti di tempat hanya merakit ya. Mudah karena tidak ada drum seperti yang sebelumnya. Sehingga lebih mudah untuk dibawa ke tempat pemasangan. Kemudian ukuran luasannya lebih kecil. Sehingga masalah ruang tidak mengontrol ukuran dari boiler Benson. Karena ukuran lebih kecil kan masalah luas akan tidak terlalu menjadi masalah. Kemudian dinding tungku boiler akan lebih efisien itu dengan menggunakan karena diameter kecil ya. Spreader ini yang untuk menjadi pemanas uap ya. Merupakan bagian integral dari sistem daya sirkulasi karena tidak ada pengaturan awal khusus untuk spreader diperlukan seperti yang tadi ya. Harus isi air dulu sampai panas nanti baru tekanan udah mencukupi baru dibuang. Kemudian dia bisa start lebih cepat. Kemudian
Dia akan paling ekonomis jika dioperasikan dan memvariasikan suhu dan tekanan pada beban parsial atas bagian ya, dan overload beban berlebih. Suhu yang diinginkan juga dapat konstan pada tekanan apapun. Sebenarnya kita kan tekanannya bukan suhu. Tapi untuk mendapatkan suhu salah satunya dari mendapatkan tekanan salah satunya dari suhu yang panas. Ya. Kemudian untuk permintaan yang berubah ya tiba-tiba menciptakan masalah sirkulasi pada pembentukan gelembung yang tadi ya. Ini tidak terjadi pada tensor. Jadi pada saat kebutuhan meningkat, namanya dari siang ke malam gitu ya, tapi kebutuhan listrik lebih naik. Malam itulah di Indonesia ya terjadinya itu beban puncak. Sehingga dia di tensor itu gelombang air itu tidak terjadi untuk pada saat terjadinya permintaan listrik yang besar, berarti uap harus lebih banyak dihasilkan, gitu kan? Tapi pembakaran lebih besar. Nah, bisa ini peka terhadap fluktuasi, artinya pengaruhnya kecil ya, sehingga dia lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan beban. Kemudian kerugian Brodon ya dari Boulder untuk tidak sampai pertasan dan situasi alami ukuran sama ya. Tapi berarti yang sebelumnya ya sebelum tensor. Kemudian bahaya ledakan kecil sekali ya. Nanti kita lihat nanti sebelumnya. Nah ini kita tutup dulu, kita lanjut lihat tensor tadi ya. Sistem kerjanya ya. Ruang bakar, air panas ya, pasti udah lewat ekonominizer dulu ya. Depan, ini kartu awalnya ya, tertarik ke dalam ruang bakar. Waktu tadi penguapan, masuk ke sini dia masuk air awalnya ya. Bentar ya, saya sudah agak tutup. Sirkulasi tadi air dari air umpan dulu ya, ini masih agak dingin, mulai panas, ini jadi uap. Nah, di pemanasan tadi dipanaskan lagi jadi uap kan, sini air panas uap, dipanaskan lagi dengan uap sehingga baru masuk ke penggerak utama atau ke turbin. Tidak ada tabung separator tadi ya, sini dia tadi diolahnya bagian evaporatornya penguapannya ya, untuk mengurangi apa tadi gelembung-gelembung ya yang mengurangi panas. Lalu kita hasilkan energi yang sama ya, ini merah berarti sudah uap bertekanan tinggi, yang putih ini alur kuning berarti uap, yang ini masih air panas biru. Yang filter tadi ya, filter untuk udara panas, untuk ini tungkunya dia ada di bawah ya. Startnya kan awal kita dingin. Kemudian ini filter tadi ini sebentar. Ini dari kondensor yang sudah panas ya. Water hot well ini dari kondensor, ini air umpan awal dan penambahan ya, karena nanti sini pasti sisa dari kondensor tidak akan sama dengan jumlah yang uap yang terbuang atau uap yang menggerakkan turbin. Kondensor di sini nanti ya setelah turbin. Nah itu dia boiler bensor. Kemudian boiler yang lain karena tinggi juga ya, ini boiler Luver. Jadi
Jadi boiler benson ada lagi kelemahannya tadi, masih ada tadi gelembung, diatasi dengan cara mengurangi dengan tekanan tinggi ya, sehingga tidak terjadi gelembung-gelembung di dalam uap, sehingga panasnya lebih tinggi. Ada juga kelemahannya, kesulitan utama dialami boiler benson adalah endapan garam. Itu diperbaiki lagi saudara Faris. Karena air tadi walaupun air bersih gitu ya, air bersih, ya tetap aja unsur garamnya ada. Sedangkan waktu penguapan yang terjadi adalah air yang menguap. Dua unsur garam dan unsur lainnya tetap ini yang akan menghangat nanti permukaan yang benson tadi yang berupa tabung kecil ya. Nah, tadi unsur unsur nggak ada di sini. Nah, tadi aja ya. Dia berupa tabung-tabung tadi kan, sehingga dia akan mudah terjadi overheated atau panas berlebih ya, sedimen atau endapan daripada garam dan endapan material lainnya. Jadi nanti akan mengurangi perpindahan panas, akhirnya mengurangi kapasitas pembangkitnya. Yang panas tadi bisa menjadi ledakan nanti ya. Nah, masalah ini dapat dicegah oleh boiler dengan mencegah aliran air ke dalam tabung boiler. Sebagai misal uap, jadi karena air itu ada garam kan, kalau uap tidak ada lagi. Jadi pembuatan itu seharusnya udah berupa uap saja. Sehingga di mana pemanasannya? Jadi berarti dia mempunyai tabung lain. Ya. Bahkan bisa uap dihasilkan di luar dari air, umpar air, kan bagian dari uap superheater yang keluar dari tabung. Kalau tanpa uap nanti kita lihat sini ya, melalui tabung pemanas, itu tabung panas sendiri. Nah, disinilah garamnya nanti dan endapan itu akan terkumpul sehingga yang masuk ke pipa-pipa tadi udah berupa uap, tidak berupa air lagi. Sehingga sekitar 60% dari uap yang keluar dari separator dilewatkan melalui drum evaporator. Penguapan ya, drum penguapan. Untuk menguapkan air umpan ya, sehingga yang masuk ke pipa tadi bukan air lagi. Kalau tadi kan air maksudnya ya. Air umpan dulu, baru lewat economizer menjadi panas, economizer nanti baru dipanaskan menjadi uap air tadi. Berarti kan di dalam pipa tersebut unsur-unsur garam dan endapan tadi tersisa kan, karena yang berikutnya ada jadi uap itu kan tidak ada lagi unsur garamnya, tapi di bagian sebelumnya tersisa karena itu dipanaskan terus. Jadi 60%-nya dari keluar dari seperti itu. Sehingga berupa sirkulasi. Menarik uap yang jenuh ya dari evaporator. Kalau dia penuh kan, berarti kan jenuh, nggak mengalir lagi. Melewati separator dan pemancar panas dan separator pengumum. Sekitar sisanya dari 60%, 30% dari uap yang keluar dari separator dipasok ke turbin, agak sedikit ya, tekanan tinggi, dan tekanan sisanya masuk ke turbin utara. Jadi ada dua turbin nanti. Air panasnya, jadi ada pompa itu ya. Ini chrono manager, di sini dia steam, radiator panas, superheater, dua turbin nanti. Nah, ini tungku ya, ini aliran pompa mengalirkan air. Nah, kita lihat simulasinya, ya animasi lah ya. Spoiler, ya. Ya, rakit tanda dulu ya. Untuk mengurangi unsur-unsur itu tadi ya, apa namanya, kan awal membawa itu panas masuk ke sini kan. Nah, di sini dia penguapannya. Nanti airnya di sini kan, yang sisa air sini, nanti uapnya naik. Jadi dia masuk ke atas,
ini tidak ada pemanasan di sini kan, di sini pemanasan. Tapi kemungkinan garam di sini masih ada ya. Walaupun di sini masih air panas, bukan uap ya. Berikutnya yang uap. Nah, ini uap. Yang airnya di bawah, berarti unsur-unsur garam dan endapan di sini. Seperti ya. Dipanaskan lagi, di sini dia panas kan, ini uap panaskan lagi seperti ya untuk mendapatkan tekanan ini. Konveksinya, pemuaiannya ya dari separator masuk lagi ke uap tadi kan, ini udah uap kan, uapnya air lagi. Nah, nozzle uapnya ya, nyemprot air dari panas. Sehingga turbin ya, separator masuk ke turbin. High pressure turbin, turbin tekanan tinggi. Ini kondensor. Nah, hasilnya, tapi kan sebagian ini kan dijadikan apa namanya air lagi kan. Nah, sisanya yang masih punya tekanan yang cukup masuk ke turbin tekanan rendah. Itu dengan pemanasan lagi ya. Seperti low pressure. Jadi ada dua mineral. Sehingga garam di sini dia. Walaupun di sini kemungkinan ada ya. Nah, walaupun masih air tentu dia tidak semuanya akan balik. Di sini udah uang. Sini udah uang. Tidak ada unsur garam. Di sini dia untuk mengurangi unsur garam pada bola satu garam. Benson untuk Benson itu mengurangi gelombang. Jadi ada dua turbin dihasilkan seperti reheated lainnya. Tapi dia udah uap. Dipanasi lagi ya, tidak bisa langsung. Itu karena udah rendah ya. Karena dipanaskan lagi, baru dia dapat. Baru di sini di apanya di airnya didinginkan. Jadi kondensasi ya. Ya fitur-fitur lainnya ya. Nah, ini ke Cerombong ya, kita bahas sebelumnya ya. Di sini juga ada nanti evaporator ya, seperti ini. Dia akan karena ini uap tekanannya cukup tinggi kan, nggak akan turbin, dibuang lagi tidak boleh dibuang ke udara, masuk ke sini. Ini yang tadi 5%-nya ya, untuk high pressure turbin nanti ya, masuk. Yang atmosfer panas tadi kan, diinginkan. Yang ada dua ya, yang masih bagus, yang 35% sisanya, 60%-nya diinginkan jadi air, 65%-nya dipanaskan lagi menjadi uap yang lebih tinggi, tekanan tinggi untuk memutar low pressure lebih tekanan rendah. Jadi ada dua kerjanya. Nah kalau yang tadi yang sebelumnya langsung di sini diinginkan ya, di sini masuk dingin semua, langsung lagi masuk ke boiler, ya masuk ke boiler lagi. Uapnya di sini. Cerobong uap yang dibuang ke udara yang sudah dingin ya, karena tidak semuanya dijadikan air, bisa semuanya jadi air ya. Untuk menghilangkan apa garam-garam di pipa-pipa, karena dia kalau masih semuanya ngalir sini jadi pisah di sini ya, nanti unsur garamnya masih terdapat, masih akan tergabung ya. Jadi pembersihannya adalah keseluruhan pipanya. Kalau di sini dia pada pipa di sini ya, tapi sudah masih air kan, air. Ini sudah berapa gas, otomatis garamnya ke bawah.
prosesnya tadi kan, tarik air masuk ke apa, economy manager, jadi air panas, panas di sini yang uapnya dialirkan ke superheater, dipanaskan lagi, ini panas berasal dari tungku yang sama ya, lalu dia masuk ke turbin. Nah, hasil dari turbin kan sebagian dijadikan cair air, nozzle ya, spray, kemudian yang masih panas dipanaskan lagi untuk menggerakkan turbin dan tekanan rendah. Itu prosesnya tadi ya. Itu kita lanjutkan ke ada dua lagi ya, walaupun yang satu agak jarang digunakan. Lanjutkan lagi, lain, dua lagi ya. Itu ini yang lebih lengkap yang tadi juga ya. Oh, Boiler Smith Hartmann ya. Ini pengoperasian boiler ini mirip dengan sebuah trafo. Trafo itu kan ada dua tegangan primer dan sekunder. Di sini tekanannya yang dua, tekanan digunakan untuk efek pertukaran energi. Dan rangkaian primer uap pada tekanan 100 bar dihasilkan dari air yang masih air bersih ya. Uap dilewatkan melalui kumparan pemanas dalam drum evaporator atau pompa ya, di tempat di bawah nanti, kemudian uap tekanan tinggi di pipa ini memiliki potensi yang cukup panas pada uap tekanan 60 bar. Lagi perpindahan panas sekitar 2,5 kilo watt per meter square derajat Celcius. Dihasilkan dalam beberapa peratannya ya. Ada beberapa drum operator. Ini awal dipompa ke pipa pemanas, bagian jatuh ke sini kan, ke drum di ini ya primary coil pertamanya. Panaskan sama dengan tadi kan, air dipanaskan, masuk sini sebagian jadi uap kan, sini jadi air, banyak uapnya naik ke primary yang primernya ya, panaskan lagi di sini. Nah, sebagian dia akan turun sini ya, nah, gravitasi pasti turun, kita lagi ya, itu masuk lagi ke sini. Sekarang yang jadi uapnya masuk sini lagi, bisa masuk ke superheater, masuk ke penggerak sama tadi, nah, tunggu itu cara kerjanya. Nah, kita lihat dari animasinya. Ini Hartmann. Sama ya, evaporator pertama uap dan air ya di sini. Ini panaskan lagi. Separator atau pembagi pertama ya. Ini baru di sini evaporator dam. Tekanannya ya, ngecek tekanan. Karena ini yang sekundari. Hasil dari uap sama lah, masuk superheater, lalu dia ke penggerak utama. Karena tadi pra pemanas ya. Jadi ada beberapa drum di sini ya. Awal panaskan filter, nanti baru masuk ke superheater. Nah ini yang tergantung. Ini sama satu boiler ya. Ini ya. Satu turbin ya. Yang dua tadi yang tadi ya. Itu dia. Ini ya. Rasanya agak ketutup ya karena zoom bagian gambarnya.
Kalau hot air ini berarti ada dari evaporator, dari ini ya, dari kondensor ya. Yang awal itu tidak panas. Setelah masuk ke apa namanya economizer Pak, untuk tungku yang sudah sama semua tungku seperti itu. Ya, kita tutup, kita lanjutkan lagi dulu, baru satu terakhir nanti boiler dia yang mirip nanti dia dengan pembakarannya ya, dengan mesin pembakaran dalam. Yang tadi ini sudah kita bahas ya, dari evaporator masuk harmoni melewati separator, kemudian dipasok ke penggerak utama. Pengeser atau tekan tinggi untuk level pemanas yang terendam di sirkulasi. Kayak kita ada pemanas air itu ya, yang teko itu, gulungan di dalamnya ya, listrik, seperti itu dia. Tapi dia panasnya dari tungku ya. Jadi jarang terjadi keuntungan ya, terjadi panas lebih. Kemudian garam disimpan di dalam evaporator tadi kan yang dipisah ya. Sempat tidak terjadi lagi nanti. Tujuannya adalah supaya pipa-pipanya tidak ada unsur-unsur garam dan endapan, itu tujuannya. Fluktuasi beban yang sama dengan tadi ya, lebih mudah ya. Tempat rem ini tanpa semacam pengkaratan di apa namanya di dalam pipa ya. Tidak ada anak air, ada melihat suhu kumparan pemanas memungkinkan penguapan untuk melanjutkan proses apa pembersihan. Bukan di kampa ya, berarti lebih lama lah terhadap rencana pembersihan pipa-pipanya. Yang terakhir, boiler Velox. Nah ini dia prinsipnya dia mirip dengan pembakaran dalam, tetapi dia berupa boiler ya, pembakarnya. Jadi sekarang diketahui bahwa ketika kecepatan gas melebihi kecepatan suara, ya, kecepatannya panas diserapkan dari gas pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada tingkat aliran subsonik tadi ya, tanpa jadi kecepatan gas tadi. Di sini dimainkan kecepatan. Gimana supaya cepat? Nah, itu berarti ada pendorongnya kan? Lihat apa gitu. Hitungan dari teori ini diambil untuk ada perpindahan panas yang besar dan di luas permukaan yang lebih kecil. Jadi dengan pemanasan lebih kecil bisa kita hasilkan panas yang tinggi, lebih tinggi ya. Dengan caranya apa? Kecepatannya harus lebih cepat atau melebihi kecepatan suara. Nah, gimana mendorong ini? Sedangkan permukaan panasnya kecil gitu kan? Nah, pasti dia nanti dengan ada penambahan apa namanya kompresor panasnya ya. Nah, ini kita lihat ininya, simulasinya langsung ya, lebih mudah. Jadi dia di sini menambah kecepatannya, uap tadi. Karena permukaan dengan tungku yang lebih kecil gitu ya, pemanasan pasti ruang pemanas lebih kecil. Hingga nanti kapan tadi superheater dan sebagainya ya. Cuman ada tambahan di sini. Nah, ini ya. Motor listrik untuk menggerakkan kompresor bersaudara ya. Nah, nanti di ruang bakar tersebut dipasok tekanan udara yang dikompres sehingga pembakaran akan tinggi. Sehingga dengan ruang bakar yang kecil didapatkan nanti panas yang jauh lebih tinggi. Cuma di sini kita menambah energi kan, motor listrik. Nah, untuk kompresor motor listrik. Ini sama ya. Nah, kompresor dari air umpan, masuk ke pompa, masuk ke air memanaskan air dulu ya. Air panas dialirkan ke dalam pemanas. Ya. Di sini dipisah pemisah uap ya. Panas, uap masuk sini, superheater, nah air masuk sini. Nah, di sini dia kan, panas uap tadi, tapi kan sebagian kecil balik sini kan, sini dia dipanaskan lewat ruang bakar yang dipasok dengan
udara bertekanan tinggi, sehingga tinggi panasnya akan meningkat. Nah, karena ini nanti udara tekanan tinggi ini adalah salah satu adalah untuk pembakaran dalam. Jadi motor bensin, motor diesel, ya, itu pembakaran dalam nanti. Nah, ini pakai unit tekanan, jadi kompres udaranya. Ini dia, lalu kompres akan panas. Kena api sedikit aja, kena bahan bakar dia akan terjadi ledakan pembakaran. Di sini dia hanya kompres pembakaran, kompres udara panas, sehingga uap yang sini tadi, nah, pipa di sini ya, pipanya akan menjadi lebih panas, sehingga dia uap tekanan masuk ke superheater, ya sudah ada sama dengan yang lainnya. Nah, di sini dia ada turbin gas nanti hasilnya, uap tadi. Cuma ada tambahan pasti untuk mendapatkan pada ruang bakar kita kecil, kita bisa menghasilkan tekanan yang tinggi. Tapi dengan ada syaratnya lagi, dengan apa? Kompresor berarti dia berasal dari motor listrik. Itu juga tadi kan, sirkulasi alami nggak pakai pompa, bisa naik nggak air itu ke atas, bisa. Tapi dia dipanaskan, panas sampai ke atas yang begitu buat sirkulasi alami. Pakai energi panas tungku. Di sini dia energinya energi listrik. Awalnya tentu menggunakan listrik biasa seperti diesel atau mesin lain ya. Tapi setelah ini turbin ini bergerak, kita bisa membuat mengambil listriknya dari situ. Dia fungsinya untuk menanggulangi panas yang kecil, ruang panas kecil, kita dapat uap yang lebih besar. Gimana panas lebih besar? Ya kita dengan cara menambah tekanan. Nah, tambah tekanan pakai kompres kan udaranya. Kompres pakai apa ya? Pakai motor listrik kompres. Dia pasti ada listrik. Nah, ini hasil kondensor ya. Kondensor setelah turbin berputar, kondensornya masuk lagi ke organizer. Organizer masuk lagi ke dan tekan lagi dengan tekanan yang tinggi, panas yang bertambah, dia akan masuk ke sini, dipanaskan lagi oleh superheater, baru masuk ke turbin. Hasil turbin kembalikan lagi ke sebelah sini. Nah, jadi di sini dia menggunakan bahan bakar ya, fuel tank, berdasarkan bahan bakar cair panasnya. Kita terjadilah panas yang tinggi dengan menambah tekanan. Jadi di sana juga kita menambah tekanan, tapi ada batasnya nanti. Dengan tekanan bertambah nanti pada suatu udah jenuh ya, dia tidak akan lagi panasnya tidak bertambah. Ini masalah aliran tadi. Air mengalir dulu ke sini, masuk, kemudian keluar panas. Uap, dipanaskan lagi menjadi terang. Dan itulah kerja dari boiler Perox. Nah, ini menambah. Ini digunakan adalah untuk tubuh-tubuh yang ukurannya kecil, dan ini bahan bakarnya bahan bakar minyak ya. Jadi kan batu bara bisa biomasa. Ya kan? Gas, baru ada uap ke penggerak utama, ke turbin uap. Dan ada turbin gas. Jadi ada tambahan peralatan dengan kita memerlukan tubuh yang lebih kecil, cuma bahan bakarnya adalah berbeda. Ini mirip dia pembangkit listrik tenaga gas ya, walaupun dia kalau ini tetap air ya, itu air dan diuapkan, tenaganya langsung dari uap, bukan langsung dari pembakaran gas, pembakaran gas langsung. Gasnya adalah kita bakar. Nah itu beberapa jenis dari boiler. Nah untuk pembangkit tadi adalah boiler tekanan tinggi tadi ya. Jadi udah dikompresi dulu, setengah bar. Artinya apa? Untuk menambah panasnya ya. Seperti nanti bisa atau bensin juga udara dikompres dulu. Cuma nanti ada berbeda antara di mana pencampuran bahan bakar dengan udara berbeda. Ini lebih jelas, ini nggak terlalu jelas, ini lebih jelas di video yang tadi. Nah, selesai kita untuk masalah boiler. Besok kita masuk ke bagian terakhir dari PLTU adalah turbin. Lalu kita masuk ke pembangkit.
Sampai di sini kuliah kita hari ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak kita tutup. Ketemu lagi kita minggu depan. Materinya bisa diambil di portal dan videonya bisa diambil di Google Classroom. Ingat tugas setelah UTS ya, tolong dibuat. Ada pertanyaan? Tugas, tugas sudah dikumpulkan, Pak. Apa? Tugas sudah dikumpulkan, Pak.